Yang tadi udah ngertiin ya penerapan si malok ya? Sudah, Kak. Kemudian apa lagi ya? Pointer. Izin Kak, boleh nggak dipraktekinnya Kak lagi Kak? Kenapa? Dipraktekin yang simpelnya Kak, tentang pointer ini aja Kak. Mungkin beberapa baris saja gitu Kak. Code-nya? Ya Kak. Coba ya. Berdoalah kalian ini berhasil ya. Iya. Saya udah karatan juga sih aku. Saya 1.800.000 B itu besar 1 juta juga ya. Ini 1 jutanya? Enggak ini. Ini. 1M, Kak. Kan 1 jutanya ini kan? Oke, sudah pas 1 juta. Ya. Kayak mana pengguna malok ini? Misalnya. Harus casting. Izin Kak. Ya. Kalau penggunaan pointer ini harus ada Kak, di awalnya itu INT, ARGC sama char ARGV itu ARGV. Oh ininya yang gini? Ya Kak, itu wajib ada atau gimana Kak? Enggak. Ini enggak wajib ada, cuma ini sebagai argumen namanya. Kalau misalnya
Ini kan sama-sama fungsi, tapi fungsi main, fungsi utama. Ini juga fungsi kan. Nah, si ARGC, ARGV ini itu sama kayak gini. Sebagai dia sebagai parameter. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan si ini fungsi total kan, ketika kita memanggil si total, kita masukkan juga kan parameternya sebagai A dan B gitu kan, yang kayak gini. Kita masukkan juga parameter A dan B. Tapi kalau misalnya si in main ini kan dijalankan ketika kita melakukan eksekusi, ya kan? Kita lakukan compile gitu kan. Compile itu kan gunanya untuk merubah bahasa manusia ini menjadi bahasa mesin. Nah, run itu ketika kita jalankan si A, misalnya kan di CMD itu kan GCC nama folder min O gitu kan. Itu compile namanya. Nah, ketika kita bikin a.out, itu udah masuk ke run. Bisa kalian bayangkan? Perlu kutunjukkan lagi? Oke, dari sini aja lah ya, dari modul aja lah ya. Oke, Kak. Inilah salah satu yang akan terjadi kalau misalnya memori nggak kalian alokasikan. Laptop kalian menjadi lama karena memorinya kebanyakan dimakan. Nih, kan kalau GCC basic underscore pointer.c ini sebagai compile namanya, kegiatan compile. Run itu ketika kita panggil ininya executable-nya. Kan dari compile ini akan menghasilkan file executable dengan nama basic underscore pointer. Terus kita run lah, kita jalankan lah si executable filenya itu. Basic underscore pointer. Ini, kegiatan run ini, itu sama dengan memanggil fungsi main-nya, fungsi utamanya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan parameter ARGC dan ARGV di dalam si fungsi main-nya ini, tentu harus kita isi kan. Misalnya kan kita pakai kan misalnya printf %d si ARGC, ya kan? Nah di sini kan kita gunakan ya si ARGC, si parameter ini, maka harus kita isi. Di sini posisinya kan nggak kita pakai ARGC-nya, kebetulan nggak ada juga di sini didefinisikan. Karena nggak kita pakai, jadi nggak apa-apa, nggak kita isi parameternya. Lalu bagaimana cara mengisinya? Ketika kita menjalankan si basic pointernya ini, kita masukkan juga lah isinya. Dapat kalian ya? Maksudnya ini? Bentar ya. GCC pointer min O baru pointer. Nah, ini kita ketika compile, kita merubah bahasa manusia menjadi bahasa komputer dengan nama pointer.executable file.
Kayaknya error ya. Gara-gara ini ya. Kan error deh. Ntar dulu ya, ini kita akan dulu. Tunggu aja. Nah, ini kan udah ada si pointer dot executable kan. Karena kita menggunakan si ARGC, kalau misalnya nggak kita gunakan si ARGC, kita tinggal menjalankan pointer dot executable. Nggak perlu kita isi si ARGC dan ARGV ini. Anggaplah si executable ini adalah nama fungsi main. Tapi karena kita gunakan, kita kasih juga lah inputannya beserta nama executable-nya. Jadi ketika kita menjalankan si eksekusi satu. Tapi kenapa dua ya? Persen ARGC. Atau ini masuk ke ARGV ya? 3. Lagi. Oh, isinya berarti. Ya itulah penggunaannya. Nanti kayaknya ada sih kalian pelajari ARGC, ARGV. Udah masuknya situ. Izin Kak, berarti nggak wajib juga ya kan Kak dipakai Kak untuk pointer? Enggak, kecuali kalau misalnya kalian gunakan si ARGC, ARGV ini. Ini nggak digunakan juga nggak masalah sih. Nggak akan mempengaruhi codingan kalian. Kalau pointer Kak, itu dia harus pakai stdlib ya Kak? .h. Enggak. Enggak juga ya? Enggak. std. Ini kan ini. Ini kan pointer ini kan nggak pakai std.h. Pointer itu kan termasuk dari input outputnya. Ini kan standar input-output namanya. Library dari standar input output. stdlib itu isinya Stdlib itu untuk pakai yang malok-malok. kenapa? Yang alokasi memori. Apa? Kalau di video Bapak itu kan Kak, ada Bapak itu lupa pakai stdlib kan waktu pakai malok dia Pak. Oke Kak. Ini berarti Oh, si iya. malloc ini bagian dari library si stdlib. Ini dia. Mana ya stdlibnya? Nah, ini udah semua nih. Nih. Ini kan ada void malloc, ada atof, atoy, atol, estertol, dan banyak lagi bahasa-bahasa yang aneh ini. Nah, karena kita mau menggunakan si malloc, berarti kita gunakanlah stdlib. stdlib.h. Oke. Ini kalau kita jalankan ya nggak masalah, nggak bakal error si LGC RGV ini. Errornya di sini. Gimana penggunaannya tadi? Integer point.
Oh, this oke itu harus begini. Caranya. Pada habis. Wow. Oh. Baik, boleh mengingatkan, Bah. Boleh aku. Dia jadi masih gini sih. Atau penggunaannya pakai dan ya. Pakai printer ini. Udah pas deh. Nih, inilah tadi kalau misalnya kita bikin S copy ganti jadi eksaknya dulu. Berapa nih batasnya nih? Error. Gini ya. Malloc elemen ini coba transfer all kali Nggak pakai bintang ya Kak setelah integer? ya bisa. Kurang tahu juga ya. Udah lama sih aku nggak pakai integer malok ini. Karena nggak nyaman sebenarnya penggunaan pointer ini. Kadang-kadang aja nih dia bisa digunakan kayak misalnya yang return itu. Tapi sebenarnya nggak nyaman pakai pointer ini. Tapi kalau udah pandai kan Kak pakai pointer ini kayak kelihatan pro. Percayalah, yang pro itu pun nggak bakal mau pakai pointer ini. Menjengkelkan ya pointer ini.
Karena kayak gini lah kan harus kita alokasikan kalau misalnya apa? Kalau misalnya mau kita isi. Padahal sebenarnya adanya long integer. Bisa kita masukkan itu. Yang lebih besar dari integer biasa kan Kak? Iya. Ini pasti masuk. Ibaratnya kayak pakai cara bodoh-bodoh ya Kak? Pakai cara bodoh-bodoh. Pakai apa? Nggak jadi Kak? Hah? Nggak jadi Kak. Kenapa? Jaringannya agak error Kak. Jaringan Sebastian emang agak error. Ini jaringannya atau orangnya nih? Dua-duanya itu, Kak. Dua-duanya ya. Berapa nih batas long integer? Intinya long integer lebih besar lah dari integer. Gak cocok aku jadi guru, Bah. Adanya di sini pakai malok-malok. Ini malok. Array. Oh, ini array. Oh. Ini pakai pakai pointer karena dia berupa pointer. Kalau misalnya dia nggak pakai pointer, harusnya nggak di sini pun nggak pakai pointer harusnya. Kayak di sini kan PTR ini kan berupa pointer. Makanya dia castingnya itu harus integer ke pointer. Ngerti nggak kalian casting? Casting itu maksudnya misalnya kan string kita ubah menjadi integer. Itulah casting. Nah, malloc ini kan masih berupa memori dia. Malloc alokasikan memori gitu kan. Dia nggak tahu ini tipe datanya bakal menjadi apa. Makanya kita casting dia dengan integer. Kebetulan si PTR ini pakai pointer. Makanya dia jadi integer pointer di castingnya. Tapi kalau misalnya dia nggak pointer, castingnya cukup integer aja. Kak, kan ada yang apa ini Kak yang bintang-bintang ini namanya Kak? Pointer. Kan ada pointernya yang di awal, baru ada juga yang dua-duanya dipakai Kak, di awal sama di akhir. Bedanya apa Kak? Maksudnya di awal dan di akhir? Ini Kak, ini kan int pointer. Habis itu yang di modul ada juga int pointer, baru di paling belakangnya setelah size of int pointer lagi dia Kak. Yang ininya? Nah iya Kak, kan jadi dua kali di situ ada pointernya Kak. Nah Ini itu kan, nah ya, maksudnya gimana itu Kak? ini kan array-nya kan berupa pointer to pointer, 2 pointer kan. Nah, castingnya kan juga kan 2 pointer kan. Nah, size of-nya itu dia pakai pointer yang satu dimensi. Kayak tadi kan ini dia kan mau membuat jadi 2 dimensi. Ibarat kan misalnya kan kita anggaplah ini satu dimensi kan. Udah pakai mana gambaran ini? Misalnya ini kan satu dimensi. Ya kan? Ini pointer aja. Ini pointer aja. Nah, ketika kita membuat 2 dimensi, berarti yang harus kita alokasikan
satu dimensi lagi untuk membuat dua dimensinya. Jadi setiap satu kotak ini akan dialokasikan sebesar satu dimensi lagi ke belakang. Pasti kalian makin bingung. Gimana ya menjelaskannya? Berarti Kak, kalau misalnya kita mau pakai 2 pointer, harus ada lagi pointer di belakangnya untuk supaya 2 pointer ini bisa berjalan gitu Pak. Enggak. Kalau misalnya satu ini kan satu dimensi kan, satu pointer Iya aja. Kak. Makanya size of-nya itu cukup integer aja. Karena dia cuma satu dimensinya, berarti alokasinya itu misalnya gini kan, alokasi kita itu cukup si satu ini aja yang kita alokasikan, makanya dia cuma integer aja, sebesar integer gitu. Tapi kalau misalnya 2 dimensi, alokasi kita itu kan harus kita buat satu dimensi lagi. Awalnya kan cuma satu dimensi. Nah, kita alokasikanlah satu dimensi lagi agar dia menjadi 2 dimensi. Di setiap satu dimensi ini, satu kotak ini. Inilah gambarannya nanti jadi. Oh, berarti kalau di sini yang di modul ini berarti dia membuat satu dimensi lagi di bagian rows-nya ya Kak? Iya. Makanya dia jadi 2 dimensi. Kalau misalnya kan dia cuma pointer aja, yang dialokasikan itu cuma satu kotak ini aja. Per kotaknya sebesar integer. Tapi kalau misalnya dia mau buat 2 dimensi, per kotaknya ini dialokasikan sebesar integer pointer kan. Sebesar si kotaknya inilah. Jadi ini per kotaknya ini akan dialokasikan lagi sebesar integer pointernya. Gimana ya cara buat biar lebih sederhana? Paham ya kalian? Rumit Kak. Ya, kalau misalnya cuma pointer, dia cuma satu dimensi. Kalau misalnya pointer-pointer, kita membuat 2 dimensi. Maka dialokasikannya itu dengan pointer lagi untuk satu dimensinya. Aduh, makin susah lagi. Itu kan gitu aja sih. Kalau misalnya dia cuma satu pointer, berarti yang dialokasikannya itu cukup dimensi si tipe datanya aja. Tapi kalau misalnya mau buat dua pointer, 2 dimensi, maka yang dialokasikannya itu satu dimensi. Nah, kalau mau buat 3 dimensi, berarti yang dialokasikannya itu sebesar 2 dimensi. Artinya, kalau misalkan kita bikin 3 dimensi kan dia bentuknya kan kubus. Ada panjang, ada lebar, ada apa nih? Volume. Ya kan? Nah, ketika kita mengalokasikan memorinya itu bagaimana
kita membuatnya itu jadi 2 dimensi. Jadi satu ini akan dialokasikan ke 2 dimensi ke sini dan ke sini. Jadi dia 2 dimensi. Tapi kalau misalnya membuat 2 dimensi, satu kotak ini kita alokasikannya itu cukup untuk 1 dimensinya. Berarti ke sini aja. Nggak akan ada ke belakangnya. Paham ya? Baik, Kak. Paham Kak. Paham nggak? Yang lain paham ya? Kalau nggak paham, dibilang aja ya, Dek. Oke lah, kita lanjutkan lah. Itu untuk pointernya. Terus apa lagi tadi? Apa tadi? Tentang struct, Pak. Struct. Oh, struct ya. Struct ini sebenarnya mirip-mirip kayak array juga. Cuma kan perbedaannya kan kalau array ini kan kalau array itu kan dia menampung banyak data, tapi untuk satu tipe data aja kan. Kalau array, pointer juga gitu kan. Dia cuma satu tipe data aja, misalnya integer aja yang ditampungnya. Misalnya tipe datanya char pun char aja. Nah, kalau struct itu bisa menampung banyak tipe data yang berbeda, bukan banyak tipe data. Menampung tipe data yang berbeda. Jadi kan kalau misalnya kita buat 2 dimensi kan, kalau misalnya kita buat 2 dimensi untuk tipe data integer misalnya, maka dimensi yang pertama sama dimensi yang kedua akan integer juga isinya. Tapi kalau misalnya struct ini, kita bisa membuat integer dengan char, atau integer dengan integer misalnya. Dapatnya gambarannya? Dapat, Kak. Nah. Jadi kalau misalnya struct itu kelebihannya itulah bisa menampung data dengan tipe data yang berbeda. Jadi seakan-akan kayak kita membuat tipe data baru. Ini kan dia membuat struct, isinya itu integer X dengan integer Y. Dengan nama first dan second. Ini nama ininya. Nama variabelnya, ini nama tipe datanya. Gitulah. Ibaratkan kita jadi membuat tipe data baru. Tipe data dengan nama point dengan tipe struct. Bingung ya kalian? Boleh duluan, Kak? Jadi ini seakan-akan kita membuat tipe data baru yang bisa menampung lebih dari satu tipe data. Itulah kalau struct kan. Nah, poin ini sebagai nama tipe datanya. Tapi jangan bilang sama Pak Tenov ini tipe data ya. Ini biar lebih mudah dipahami aja. Ini nama struct-nya. Nama struct-nya poin. Tapi kalau misalnya kita anggap aja lah dia sebagai tipe data. Maka tipe datanya itu namanya poin gitu kan. Nama variabelnya itu first dan second. First dan second ini untuk integer X dan integer Y ya, Pak? Enggak. Kan misalnya kalau kita deklarasi tipe data biasa, kan ada integer, ini tipe datanya, baru ini nama variabelnya kan, A dan B gitu kan. Iya, Pak. Maka si A ini tipe datanya itu integer, B juga tipe datanya integer. Nah, kalau di struct, anggap kita membuat tipe data baru.
tipe kita namakan point. Oke. Inilah tipe datanya. Barulah di sini deklarasi variabelnya. Variabel first dan variabel second. Jadi kalau dimiripkan dengan ini, si in ini di-replace dengan struct point in X dan in Y. Oke. Si A ini sebagai first, B ini sebagai second. Gitulah urutannya. Ya. Kemudian cara mengaksesnya kan ini kan jadi 2 dimensi kan untuk si X-nya dan si Y-nya. Jadi akan ada 2 penampung di dalam si struct ini. Penampung untuk si X dan penampung untuk si Y. Maka untuk mengaksesnya itu kita panggil si variabelnya itu di bagian mana? Di bagian si X atau si Y. Makanya ini kan nama variabel dot X, berarti dia memanggil variabel first di bagian si X-nya. Tipe data X ya, Kak? Bukan tipe data. Ininya. Jadi kayak rak dia. Kayak misalnya kita buat lemari. Jadi ada lemari, kan ini satu lemari nih. Struct point ini satu lemari. Nah, satu lemari itu kan ada banyak pintu misalnya kan. Jadi ada pintu pertama itu untuk si X, pintu kedua itu untuk si Y. Kita namakanlah kita namakanlah lemari itu dengan nama first. Jadi ketika kita mau mengakses, kita panggil dulu kan, kita mau membuka lemari first, di pintu yang mana? Pintu X atau pintu Y? Makanya tadi di sini lemari first untuk pintu si X. Bukan tipe data, dia jadi kayak ruangannya, penampungnya gitu. Oke. Itulah bagaimana pemanggilan si strukturnya dan bagaimana memahami maksud dari si struct ini. Kemudian apa lagi ya? Ini masih penggunaannya. Untuk ngeprintnya sama aja.